Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma shalli sadri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli. Allahumma ilman nafi'an dan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah jalla jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri dan kita uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali di rasah seputar kitab syarah durus muhimmah li ammatil ummah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Maka pertemuan kali ini insyaallah kita akan biidznillah ta'ala akan menyelesaikan sisa dari surat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Esa. Esa artinya satu. Tidak bisa dibagi. Maka Allah Subhanahu wa taala satu dalam peribadatan. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, maka ia hanya beribadah kepada Allah. Tidak boleh seseorang beribadah kepada selain Allah. Maka segala bentuk ibadah, doa, nadar, menyembelih, takut, isti'anah, istighosah dan lain sebagainya, itu hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Allahus Samad. Allah adalah tempat seseorang bergantung, seseorang berserah diri. Maka apa saja dari usaha kita yang kita usahakan di muka bumi ini, sehebat apapun kita, sejatinya kita ini nothing tanpa Allah. Kita ini bukan apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ketika melakukan sesuatu apapun, kita dianjurkan yang pertama adalah bismillah. Apapun itu, bismillah saya mau jalan. Bismillah saya mau menghafal Al-Qur'an. Bismillah saya makan. Bismillah saya minum. Bismillah saya ini dan itu. Kenapa? Karena dengan seseorang mengucapkan bismillah, artinya dia menyandarkan daya upaya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak seseorang misalnya lagi makan lupa bismillah, kesedak meninggal. Ada orang yang minum baru seteguk dua teguk kemudian ternyata keracunan. Ada demikian. Entah keracunan, mungkin ternyata minumannya sudah basi, sudah kadaluarsa atau lain sebagainya. Maka ada sebuah kisah tentang Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Khalid bin Walid disodorkan kepada beliau sebuah racun. Dan para sahabat yang lain mengatakan, "Wahai Khalid, wahai saudaraku, sesungguhnya itu racun." Apa kata Khalid? Bismillah. Saya tahu ini racun, tapi bismillah. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongku. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Nah, tapi ini jangan antum praktekkan. Antum kemudian ketemu racun, bismillah, katanya bismillah, minta tolong sama Allah. Kalau mati ya mati gitu. Nah, keimanan antum, keimanan kita ini enggak seperti Khalid bin Walid. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan.
Maka konsep trinitas itu tidak tepat. Allah Subhanahu wa taala itu esa, Allah Subhanahu wa taala itu tunggal. Kenapa demikian? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, maka anaknya layak untuk menjadi Tuhan. Siapa lagi? Ada wong misalnya bapaknya itu mantan lurah, maka akan banyak orang ketika lurah tersebut itu memiliki anak laki-laki yang menjagokannya, ayo maju, dulu bapakmu saja bisa, apalagi kamu. Dan sangat mungkin apalagi ternyata bapaknya terjun ikut kampanye mendukung anaknya, sangat mungkin itu orang akan, oh dulu bapaknya mantan lurah 5 periode misalnya, maka ini anaknya tahu betul nih suluk-beluk kampung ini atau daerah sini, maka layak. Apalagi jika Tuhan gitu loh, jika bapaknya Tuhan, maka anaknya mewarisi sifat-sifat ketuhanan. Ini normal, maka Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa kalau diperanakkan? Misalnya kalau diperanakkan, maka artinya ya Allah Subhanahu wa taala butuh pasangan. Maka Allah Subhanahu wa taala lemah, naudzubillahi min dzalik. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak lemah. Justru kita yang lemah, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki pasangan, maka Allah mau menunjukkan Allah itu lemah. Dan di sisi yang lain, kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki pasangan, maka pasangannya itu layak untuk dikatakan sebagai Tuhan. Dan ketika ada Tuhan, misalnya ada 3 Tuhan, mungkin nggak sepakat dalam satu hal? Nggak mungkin. Karena masing-masing memiliki jabatan atau kapasitas yang sama. Maka kalau seandainya di sebuah daerah ada 2 pemimpin, maka rakyatnya akan bingung. Padahal konsep ibadah itu harus jelas pasti, tidak ada perdebatan. Begini ya begini, tidak bisa versi-versi yang lain. Ibadah, apalagi keyakinan itu ya harus yakin. Kalau masih ragu-ragu itu bukan keyakinan. Gimana? Berapa persen antum yakin? Kayaknya 50%. Ya udah istikharah. Artinya dia belum yakin. Itu belum dikatakan yakin. Begitu juga 80%. Gimana keyakinanmu? 80%. Ada. Itu saja ketika seseorang ditanya, seberapa persen kamu yakin? 70%. Enggak. Masih resiko 30% ini masih orang akan maju mundur. Saya ngambil keputusan enggak ya? Apalagi ini ibadah, keyakinan itu harus dibangun atas dasar 100% keyakinan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang setara, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi surat ini yaitu surat Al-Ikhlas. Ta'dilu sulusal Quran. Surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang setara dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sepertiganya itu membahas tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika seseorang membaca surat Al-Ikhlas setara sepertiga, berarti saya membaca Al-Ikhlas 3 kali khatam. Tidak tepat demikian. Maksudnya sepertiga ini setara dengan kandungan, karena sepertiga Al-Quran adalah menjelaskan tentang tauhid. Kama sabata bidzalika al-hadis an-nabiyina, sebagaimana telah datang hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayajizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailatin. Apakah ada di antara kalian yang bisa untuk ayyaqra'a thulutsal Qur'an, untuk membaca sepertiga Al-Qur'an fi lailatin, dalam waktu semalam? Artinya sepertiga dalam waktu semalam 10 juz.
Fasyaqqa dzalika alaihim, maka para sahabat merasa keberatan. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah, mana mungkin seseorang yang bisa membaca Al-Quran dalam waktu satu malam sepertiga Al-Quran, mana mungkin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahu al-wahidu as-samad sulusal Quran. Sesungguhnya Allah yang Maha Esa as-samad, yang tempat seseorang bergantung. Maksudnya di sini ada surat Al-Ikhlas, sulusal Quran, ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Dan di hadis yang lain, suatu ketika ada salah seorang sahabat yang dia ketika sholat malam dia membaca Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ada di antara sahabatku yang semalam dia membaca sepertiga Al-Quran ketika sholat malam. Kemudian para sahabat bertanya, mana mungkin ya Rasulullah, kalau membaca sepertiga Al-Quran 10 juz, mana bisa? Taruhlah membaca 1 juz itu sekitar berapa? 30 menit. Itu bacaannya hadir, kencang, cepat. Kalau tartil tidak mungkin, tartil hampir 1 jam 1 juz. Taruhlah secepat-cepatnya seseorang membaca Al-Quran tanpa melewatkan, tetap mengindahkan tajwidnya dan lain sebagainya, tapi dengan cepat, panjang-pendeknya tetap diperhatikan sesuai tajwid. 30 menit dikali 10 juz, berarti sekitar 300 menit. Berapa itu? 5 jam. Mana ada orang sholat 5 jam, sholat malam 5 jam. Karena normal manusiawi, seseorang butuh untuk istirahat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Waktu sama, dan surat Al-Ikhlas ini dinamakan juga dan surat ini waktu sama suratul Ikhlas, dan surat ini dinamakan sebagai surat Ikhlas li'annaha akhlasat li bayani tauhid ilmi, karena seseorang ketika membaca surat Al-Ikhlas dia mengikhlaskan, dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surat Al-Ikhlas ini benar-benar murni menjelaskan tauhid ilmi. Tauhid ilmi. Wa suratul kafirun, sedangkan surat kafirun aidan tusamma suratul Ikhlas. Begitu juga surat Al-Kafirun terkadang dinamakan sebagai surat Al-Ikhlas li'annaha akhlasat li bayani tauhid al-amali, karena surat Al-Kafirun menjelaskan tentang makna tauhid amali. Apa itu amal? Secara praktek. Sedangkan secara ilmi itu secara konsep asalnya. Seseorang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan surat Al-Kafirun dia secara amali, secara praktek. Ibadah ya tidak boleh, ibadah nyembah Allah juga nyembah kepada yang lain. Agama Islam ya agama Islam, tidak bisa agama Islam itu dicampur dengan agama yang lain. Misalnya ada infiltrasi, jadi ngambil dari agama yang lain, praktek-praktek agama lain itu dipraktekkan di agama Islam, tidak bisa. Harus satu sumber, tidak bisa dikontaminasi. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa. Maksudnya adalah munfarid, mutafarrid. Allah Subhanahu wa taala itu tunggal, Allah Subhanahu wa taala itu esa. Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala dan maha tinggi. La niddalahu, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala.
dalam hal apa? La fi asma'ihi wa sifatihi, baik dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya. Maka tidak ada seseorang misalnya menyebutkan ada zat yang lebih berkuasa dibanding Allah, atau ada zat yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pembahasan tauhid, seseorang itu dilarang untuk menyematkan gelar raja di raja, raja di raja, atau sang maha raja. Misalnya datang seorang raja yang berkuasa, datanglah sang maharaja. Tidak tepat, karena sang maharaja adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La fi asma'ihi, begitu tadi sifatnya. La fi asma'ihi, begitu juga dengan namanya. Misalnya ada orang namanya Pak Ar-Rahman, maka manggil Ar-Rahman, Ar-Rahman ta'al, tidak. Ar-Rahim, tidak boleh juga. Saya ada namanya Ar-Rahman Sabilul Haq misalnya. Ar-Rahman Sabilul Haq misalnya. Ada seseorang, maka tidak boleh, nama tersebut harus diganti. Bisa dengan diganti dengan nama yang lain, atau ditambahkan di depannya dengan Abdur Rahman. Bahkan ada sebagian orang sebagian pendapat yang mengatakan ada seseorang ketika namanya Abdur Rahman, dipanggilnya Rahman, itu tidak boleh. Begitu juga Rahim, tidak boleh. Kenapa? Karena itu masih sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus di depannya itu ditambahkan Abdul, Abdun atau Abdul. Maka ketika di Arab ada seseorang yang namanya Abdul Rahman, itu bisa disingkat. Kalau kita kan Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Aziz, ada singkatannya, satu singkatannya Dul. Dul, padahal ada Abdul Rahman, ada Abdul Aziz, ada Abdullah, semuanya panggilnya Dul. Tapi kalau di Arab namanya misalnya Abdul Rahman, maka panggilnya adalah Duhman. Duhman, Abduhu Ar-Rahman, hambanya Ar-Rahman. Nah, singkatannya gitu. Wala fi rububiyyati, begitu juga dalam hal rububiyah, tidak ada seseorang yang bisa memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Kita bergantung, tidak ada. Wala fi uluhiyatihi, dan dalam hal sesembahan, dalam keuluhiyah, dalam ketuhanan, kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Allahus Samad, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah As-Samad, Al-Kamilu fi asma'ihi wa sifatihi, yaitu yang sempurna baik dalam nama dan sifatnya. Al-Kamilu fi su'dadihi, yang sempurna dalam apa? Su'dad itu ketuanannya, kekuasaannya lah. Karena su'dadihi itu sayyid, sayyid itu tuan. Jadi sempurna dalam kekuasaannya, karena tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa ikut campur. Wa nu'utihi, dan dalam sifat-sifatnya. Was-samad, dan yang dimaksud dengan samad adalah alladzi tasmadu ilaihil khalaiq, yang mana seluruh makhluk itu bergantung, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tafza'u fi hajatiha, dan seseorang itu ketika kepepet, ketika butuh sekali untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa fihi dalalatun ala ghinallah an jami'il makhluqat, maka ini adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh sesuatu apapun. Dan ini sekaligus membahas tentang, terkadang ada sebagian musyabbihah, mu'attilah, asy'ariyah. Asy'ariyah itu berdalil Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bertempat. Kenapa tidak bertempat? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat, maka Allah itu membutuhkan tempat. Kalau Allah membutuhkan tempat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lemah. Padahal tidak tepat. Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka mentakwil summa stawa alal arsy, ini ditakwil
apa namanya ta'wil ini, Allah Subhanahu wa taala bukan istiwa di atas ars, tapi pengetahuannya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu bi kulli syai'in basir. Allah itu enggak, Allah itu ya di sini yang melihat itu bukan Allahnya, tapi pengetahuannya. Ditakwil semua, ditakwil. Kudrahnya, kemampuan Allah itu bisa melihat sesuatu. Kenapa mereka tidak mau wallahu bi kulli syai'in basir dan Allah Maha melihat? Kalau melihat kan butuh mata. Mereka enggak mau menisbatkan Allah itu punya mata. Allah itu punya tangan, tidak mau mereka menisbatkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bal yadahu mabsutatani, bal yadahu. Ya, entah tangannya Allah Subhanahu wa taala seperti apa kan itu bukan urusan kita. Yang jelas kita menisbatkan. Dan kalau seandainya kita menisbatkan Allah memiliki tangan, apakah lazim? Apakah mengharuskan tangan Allah seperti manusia? Sebagaimana contohnya, Nabi Muhammad SAW itu ummi. Ummi itu apa? Tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Apakah itu aib untuk Nabi Muhammad? Tidak. Justru dengan Nabi Muhammad itu ummi, itu adalah kelebihan untuk Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, artinya yang disampaikan beliau murni dari wahyu. Nggak mungkin Nabi ngarang. Nggak bisa baca kan, kalau mau ngarang harus baca dulu ada tulisan apa, oh dapat inspirasi akhirnya ngarang. Nggak bisa. Justru dengan Nabi Muhammad itu ummi, itu adalah kelebihan Nabi Muhammad. Tapi ketika ummi tersebut dinisbatkan kepada kita, apakah itu kelebihan? Enggak. Orang nggak bisa baca tulis ya orang bodoh, karena pengetahuan itu bersumber dari bacaan dan tulisan. Nah, bisa baca tulis. Maka kalau ada orang nggak bisa baca tulis, itu kelemahan. Buktinya apa? Banyak orang akan nipu dia. Tapi untuk Nabi, enggak, bukan berlaku kelemahan, tapi itu justru kelebihan. Begitu juga dengan sifat Allah. Kalau Allah punya tangan, apakah itu kekurangan bagi Allah? Enggak, justru kelebihan. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah punya tangan, ya kita nisbatkan Allah punya tangan. Entah tangannya seperti apa, berbeda. Tentunya berbeda dengan tangan manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Manusia punya tangan, Thoriq punya tangan, Zaki punya tangan. Apakah tangannya Thoriq dengan Zaki sama? Jelas beda. Padahal sama-sama punya tangan dan sama-sama manusia, sama-sama Sandi RTQ. Nah, itu tadi tetap beda. Walakin alaha anhu tarfata ain, dan an jami'il makhluqat li kamali fi jami'i sifatihi. Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu dalam fi jami'i sifati, dalam setiap sifatnya. Wa ala kamali qudratihi, dan sempurnanya kudrah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wa iftiqaril makhluqati kulliha ila Allah, dan seluruh makhluk itu iftiqar, fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak mampu. Wa annaha tasmadu ilaihi, dan seorang hamba, seorang makhluk seluruhnya itu akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tafza'u ilaihi fi kulli hajatin fi hajatiha, dan akan meminta pertolongan pada kebutuhan-kebutuhannya. Bahkan para sahabat mengajarkan anaknya, ketika engkau butuh sesuatu, sampai sekalipun garam, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar tidak hilang dari jiwa seorang manusia rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah tidak merasa butuh, akhirnya sombong, akhirnya congkak, akhirnya berlaku aniaya semena-mena. Lakin alaha anhu tarfata ain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan manusia itu sekedip mata pun, sedetik pun, sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala nggak butuh kita. Maka begitu juga dengan ibadah kita. Yang butuh ibadah itu kita, bukan Allah. Kita mau ibadah atau enggak, Allah Subhanahu wa taala nggak butuh. Kita mau rajin ibadah, apakah Allah akan semakin mulia? Enggak juga. Terus kemudian ketika kita membangkang, kita tidak mau taat kepada Allah, apakah kekuasaan Allah akan berkurang? Enggak juga. Enggak mau kurang sedikit pun, dan tidak bertambah sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa min ahadiyatihi wa samadiyatihi wa kamalu subhanahu annahu lam yalid wa lam yulad. Dan di antara keesaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, annahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lam yalid, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebagaimana tadi ketika seseorang memiliki anak, maka anaknya sangat mungkin untuk mewarisi sifat bapaknya. Kalau bapaknya Tuhan, maka anaknya sangat mungkin untuk menjadi Tuhan. Dan begitu juga kalau seandainya seorang anak itu mewarisi sifat bapaknya sama-sama Tuhan, maka ada potensi bapaknya akan dikalahkan anaknya, akan dikudeta, akan dikalahkan, akan disingkirkan oleh siapa? Anaknya. Karena sama-sama Tuhan, lam yalid. Jika perusahaan saja ada dua bos, dua manajer memiliki kedudukan yang sama, maka akan terjadi perebutan kekuasaan, saling menjatuhkan, saling memfitnah, saling merubah aturan. Bos A mengatur seperti ini, enggak, ganti, cancel, saya enggak mau. Rakyat, anak buahnya bingung, karyawannya bingung. Maka bagaimana mungkin ada seseorang yang percaya di muka bumi ini ada yang mengatur alam semesta selain Allah? Tuhan itu lebih dari satu. Ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan apalah, bingung. Maka ada seseorang yang suatu ketika ada seseorang, dia seorang muslim, dia kerja, kemudian bosnya itu kemudian ditanya, bos, di perusahaan ini ada berapa bos? Ada satu. Siapa? Saya. Tapi bagi saya enggak deh. Bagi saya ada bos selain Bapak, selain Anda. Terus kata bosnya apa? Berani-beraninya kamu menganggap ada bos, ada manajer selain saya di perusahaan ini. Terus kata karyawannya, ya kan boleh dong, terserah saya, kan hak asasi saya menganggap ada bos selain Bapak. Terus dikata dia, ini justru melanggar hak asasi saya. Saya bosnya di sini yang berkuasa. Anda tidak menghormati hak asasi saya. Kata anak buah dijawab, justru Anda, Pak Bos, Anda yang tidak menghormati hak asasi saya. Bukankah kita diajarkan untuk menghormati HAM, hak asasi manusia masing-masing? Ya terserah dong, saya menganggap ada bos selain Anda di perusahaan ini. Boleh dong saya mentaati selain Anda di perusahaan ini. Kata bosnya, kamu anak buah kurang ajar, saya pecat kamu. Ya sudah. Loh, bagaimana jika di perusahaan ini saja saya menganggap ada bos selain Anda tidak terima. Kemudian lantas bagaimana Anda menganggap bahwasanya di muka bumi ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Tuhannya berbilang, apakah antara bos satu dengan Tuhan satu dengan yang lain itu tidak bertengkar, tidak ribut, tidak saling menjatuhkan? Nah, saat itu juga bosnya alhamdulillah sadar dan kemudian mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ini bisa dipraktekkan kalau mental antum kuat. Tapi kalau tidak kuat jangan. Ini logik, masuk akal. Tidak bisa orang mengatakan, apalagi orang-orang yang mengatakan misalnya hak asasi manusia. Antum tanya, bagi saya ada kok selain itu. Nah, paling enggak nanti ngamuk. Minimal ngamuk. Kedua antum disomasi, masuk penjara. Di sini nafyun lil asl, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menafikan asal. Apa itu asal? Atasnya, asalnya. Wal fara', begitu juga cabangnya. Maka halus, kalau independen itu halus atasnya dipangkas, bawahnya juga dipangkas. Itu independen. Allah Subhanahu wa taala independen. Atas pangkas, bawah pangkas. Lam yalid. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak. Kalau Allah Subhanahu wa taala beranak artinya punya bapak. Diperanakkan artinya punya anak. Nah, atas
dan bawah dipangkas, independen. Independen itu demikian. Maka kalau ada perempuan ngaku perempuan independen kemudian pacaran, itu ya tidak tepat, nggak ada. Manusia itu tidak ada. Manusia itu makhluk sosial, tidak bisa independen. Murni 100% independen itu tidak bisa. Sehebat apapun kita tetap butuh orang lain. Sekaya apapun antum mau kaya dari mana kalau nggak punya anak buah? Tiba-tiba antum kaya, enggak. Orang kaya sekalipun itu membutuhkan anak buah agar dia mau bekerja untuk memperkaya dirinya. Ya walaupun dia digaji, dia butuh. Manusia itu makhluk sosial. Maka ketika manusia itu makhluk sosial, nasihat anak, antum dimanapun harus antum bersosial. Antum kepada siapapun antum harus berinteraksi. Namun tentunya antara satu dengan yang lain itu berbeda. Satu dengan yang lain berbeda. Tidak sama interaksi sosial antum antara misalnya seorang ulama dengan penjahat, tidak bisa. Misalnya antum punya tetangga yang misalnya penjahat, ya antum ketemu sapa, monggo Pak, monggo Bu, monggo Mas, sapa. Bahkan ada seseorang dikisahkan, dia setiap sholat 5 waktu dia berangkat ke masjid, dan setiap kali dia berangkat ke masjid dia senantiasa lewat di depan sebuah gerdu, dan di gerdu tersebut itu berkumpul banyak orang. Di sana ada yang sambil mabuk-mabukan, main kartu, remis dan lain sebagainya. Dia lewat kemudian, mari Pak, tidak pernah ngomong remi haram, mabuk-mabukan haram, tidak pernah. Setiap itu dilakukan, beliau rutin setiap hari 5 kali. Setiap berangkat ke masjid otomatis lewat gardu pos, ketemu orang-orang itu setiap hari. Apa yang terjadi? Lama-lama orang tersebut itu mulai apa? Mulai ya sungkan. Awalnya udah, monggo Pak, dah besoknya, mari Pak, saya tak sholat. Mari Pak, udah gitu aja, nggak pernah ngajak sholat, nggak pernah ngomong itu halal haram. Lama-lama orang tersebut tahu, otomatis tahu jam-jamnya. Oh, jam segini nanti dia akan lewat sini. Maka kalau dia lewat sini, ciunya, kartu reminya ditutupi dulu. Nggak enak, maksud tiap hari disapa sama dia, terus kemudian ya nggak apa. Lama-lama seperti itu. Ya awalnya ditutupi dulu, lama-lama udahlah saya tak ikut sholat. Udah sholat. Maka ini dakwah dengan akhlak demikian. Terkadang seseorang itu tidak perlu kita ceramahi dalilnya, qala Allah, qala Rasul, ini haram. Tunjukkan saja akhlak yang baik kepada orang tersebut, insya Allah. Banyak orang sadar mabuk haram. Bahkan pemabuk sekalipun antum tanya haram mabuk. Kenapa antum mabuk? Lah enak. Kemudian kita lanjutkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. La masilalahu, tidak ada yang semisal, wala niddalahu, dan tidak ada tandingan yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, wala samiyalahu, dan tidak ada yang sama semisal. Wa tanazzaha anil misali wan niddi wan nadir. Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan, Allah meniadakan dari dirinya al-misal, yang semisal, tandingan, nggak ada tandingan dengan setara dengan Allah, wan nadir, yang setara. Kemudian surat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb al-falaq. Apa itu? Waktu subuh, waktu pagi. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka ketika kita ingin berlindung kepada siapapun, termasuk keburukan orang-orang jahat, bisa kita baca surat Al-Falaq. Ya Allah, aku berlindung, di sana itu ada begal yang serem, saya takut nanti mati.
Min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari makhluk ciptaan Allah. Karena begal tersebut, seganas apapun begal, seganas apapun copet, jambret, itu ciptaan Allah, sama dengan kita. Maka kita minta tolong kepada yang menciptakan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan begal tersebut. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan aku berlindung dari ghasik. Apa itu ghasik? Ghasikin idza waqab, yaitu aku berlindung kepadamu dari waktu malam, ketika malam itu datang. Karena ketika waktu malam itu datang, seringkali banyak hal yang bisa melukai atau menciderai seseorang. Misalnya, terkadang hewan-hewan melata itu muncul ketika di malam hari. Ketika kita istirahat, tiba-tiba ada hewan melata, ular misalnya. Nah, termasuk Al-Falaq ini bisa melindungi kita dari gangguan, bukan hanya dari makhluk manusia, tapi juga hewan. Siapa tahu tiba-tiba singa. Di beberapa tempat, di beberapa daerah itu masih ada misalnya singa atau macan muncul malam hari, dan itu kadang masuk ke kampung-kampung. Apalagi yang tinggalnya di daerah pegunungan, dataran tinggi, sangat mungkin hewan-hewan buas itu datang. Maka bisa setiap malam, terlebih lagi Rasulullah SAW menganjurkan setiap seseorang mau tidur baca surat Al-Falaq. Untuk praktekkan, keadaan mendukung, sunnah dalil mendukung. Masya Allah, berpahala dan bermanfaat untuk diri antum. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dan aku berlindung dari buhul-buhul yang ditiupkan. Karena biasanya orang nyantet, ngirim jambi-jambi, jimat-jimat, itu kadang di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena posisi manusia itu sedang terlelap, capek, istirahat. Posisinya tidak sedang waspada. Beda kalau misalnya posisinya waspada, dikirim santet, ternyata lagi sholat, mental. Nggak bisa. Tapi kalau malam posisinya sedang tidur, dan umumnya seseorang ketika tidur nggak berzikir. Umumnya orang, bahkan orang bukan umumnya, orang kalau tidur tuh nggak berzikir. Zikirnya kapan? Sebelumnya. Kalau udah tidur kan sudah. Apakah seorang tidur? Astagfirullah, nggak jadi tidur. Maka itu sangat mungkin orang buhul-buhul itu dikirim, santet-santet, jimat-jimat dikirim kepada orang yang menjadi sasaran. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung dari orang yang hasad. Orang yang hasad itu bisa menimpa siapapun. Dan biasanya hasad itu menimpa orang yang semisal. Biasanya pedagang hasad kepada pedagang. Juragan hasadnya sama juragan. Tukang becak hasadnya sama tukang becak. Nggak bisa tukang becak hasadnya sama juragan, nggak pas. Biasanya begitu. Begitu juga santri hasadnya kepada sesama santri. Santriwati hasadnya kepada sesama santriwati. Ustadz hasadnya kepada sesama ustadz. Dan hasad itu bisa menimpa siapapun. Tidak ada seseorang yang bisa menjamin dirinya tidak terkena penyakit hasad. Bahkan hasad ini banyak. Bahkan sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan ada sebuah fatwa yang tentang hasad ini. Ada seorang ulama dari madhab A itu melarang untuk menikahkan anak-anaknya atau menikah dengan seseorang yang bermadhab fikih B. Itu ada. Ada seperti itu. Karena kadang bisa jadi hasad, bisa jadi lain sebagainya. Bahkan terkadang ada sebagian ustadz yang fitnah ustadz yang lain, naudzubillahi min dzalik. Ini hasad ini bisa menimpa siapapun. Maka kita selayaknya kita sering-sering membaca Al-Falaq. Terlebih lagi Al-Falaq ini masuk di antara zikir pagi dan petang. Ketika pagi, petang kita zikir, baca Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq ya ini as-subh, yaitu waktu subuh.
A'udzu billahi falikil isbah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari falikul isbah, pemilik pengatur waktu pagi. Wa qila aidan falikun nawa. Ada juga yang mengatakan falikun nawa, yang membolak-balikkan, yang mengatur nawa. Apa itu nawa? Bintang. Min syarri ma khalaq, ay min syarri kulli makhluqin fihi syarrun. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap makhluk apapun itu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Apalagi kita perlu meminta pertolongan kepada Allah kepada makhluk yang tidak terlihat, jin, setan, agar seseorang itu tidak diganggu, agar seseorang itu tidak dibisikin, agar seseorang itu tidak dibuat was-was. Karena kadang ada orang ketika sholat was-was, jangan-jangan saya tadi kentut apa enggak. Was-was ini penyakit. Ada was-was ini memang penyakit, berasal dari setan atau jin. Bisa juga was-was ini karena dia memiliki penyakit, misalnya seperti orang beseren. Akhirnya kan was-was terus ya. Saya tadi kencing, ini kencing enggak, kencingnya keluar apa enggak gitu. Was-was. Maka bisa meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari was-was. Fihi syarrun, apa saja makhluk yang memiliki keburukan. Bahkan terkadang orang terdekat sekalipun itu bisa memberi dampak keburukan kepada kita, keluarga. Betapa banyak orang tersesat gara-gara keluarganya. Betapa banyak orang korupsi gara-gara apa? Istri dengan anaknya merengek, minta dibelikan ini, belikan itu. Awalnya suaminya jujur, akhirnya korupsi. Sebagaimana kemarin kita jelaskan dalam surat Al-Lahab, salah satu sebab atau faktor kenapa Abu Lahab itu tersesat, istrinya. Maka pintar-pintarlah mencari pasangan hidup. Betapa banyak orang yang sudah lulus gara-gara salah memilih pasangan, akhirnya menjadi orang yang tersesat. Dikompori, itu loh muridmu durhaka kepada dirimu, itu muridmu nggak taat kepadamu, itu loh. Dia dulu ada seorang ustadz, gara-gara istrinya membisiki suaminya, akhirnya semua muridnya dianggap murid yang durhaka, murid yang nggak taat. Ketika ustadznya menyebutkan sebuah pendapat, kemudian dikritik oleh muridnya, kamu murid yang nggak taat, murid yang durhaka. Padahal dalam khazanah ilmiah, khazanah fikih, seseorang biasa, ulama mengkritik itu biasa, saling mengkoreksi. Padahal kritiknya ya kritik yang akhirnya dibisiki, muridmu nggak taat. Hati-hati yang demikian. Wa hada amun fit ta'awudi min kulli makhluqat alladhi qamat fiha asyurul. Dan ini umum, seseorang itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap makhluk allati qamat fiha asyurul, yang mana makhluk tersebut itu memiliki keburukan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan aku berlindung ketika masuk waktu malam. Wa ma yakunu fihi minal hawam, dan apa-apa yang pada malam tersebut itu terjadi, minal hawam, bencana, malapetaka, ketakutan. Wa matan baisu fihi minasyayatin, dan aku berlindung juga pada malam hari tersebut itu dari bangkitnya setan. Setan bangkit, setan mulai beroperasi, setan mulai melancarkan aksinya, setan mulai bergerilya. Wa ma yataharraku fihi min syurur, atau sesuatu yang menggerakkan akhirnya seseorang itu berbuat keburukan. Betapa banyak orang melakukan keburukan karena ada kesempatan. Maka pernah Bang Nabi itu waspadalah. Kenapa? Karena kejahatan itu bukan hanya karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Orang awalnya nggak ada niat untuk berbuat jahat, tapi ada kesempatan. Lumayan itu, ada motor, kuncinya masih gantung. Sehingga nggak ada maling. Padahal aslinya orangnya baik, karena ada kesempatan. Maka kita ini berlindung. Wa ma yataharrak fihi min syurur. Kita berlindung dari diri kita, karena siapa tahu ada dari dalam diri kita ini membangkitkan kita untuk berbuat jahat atau berbuat keburukan.
Wa min syarrin nafasati fil uqad, dan aku berlindung dari nafasah, buhul-buhul yang di dalam buhul-buhul dalam benang yang dipintal. Ai as-sawahil allati yanfusna fil uqadi, yaitu tukang sihir yang yanfusna, yang meniup buhul-buhul tersebut tuh fil uqad, dalam apa namanya, buhul biasanya buhul tulisan-tulisan, jambi-jambi dikumpulkan kemudian dibungkus, kemudian dibacakan mantra-mantra. Hatta yatamakkanu as-sihru wa yaqa, sampai sihir tersebut itu mungkin untuk mengenai tujuannya. Wala yaqau illa biidznillah, dan ingatlah bahwasanya sihir tersebut itu tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Maka sihir, beberapa sebab kenapa sihir itu bisa mengenai seorang manusia. Pertama, karena yang mengirim sihir tersebut orang yang sungguh benar-benar durhaka kepada Allah. Misalnya orang dukun tersebut itu banyak melakukan ritual-ritual kesyirikan. Maka semakin dukun tersebut itu jauh dari ajaran Islam, maka sihirnya itu akan semakin kuat. Faktor yang pertama. Faktor yang kedua, dari objek yang dikirimkan. Orang yang dikirimkan, orang yang dikenai, orang yang dikirimi santet. Maka ketika seseorang dalam kondisi yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka sangat mungkin orang tersebut akhirnya terkena santet. Mungkin misalnya orang tersebut seperti tadi sedang tidur, dia sedang tidak waspada, maka mungkin orang tersebut akhirnya bisa terkena sihir. Kemudian faktor yang ketiga, kenapa seseorang itu bisa tersihir adalah yaitu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya apa? Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Kalau dikatakan iman siapa yang paling kuat, ya imannya Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah SAW bisa terkena sihir? Ya ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hikmahnya kenapa Rasulullah SAW terkena sihir, ya agar manusia itu bisa waspada, mawas diri. Jika Rasulullah SAW saja bisa terkena sihir, apalagi kita, keimanan kita tidak setinggi keimanan Rasulullah. Kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita ketahui adalah agar manusia itu tahu bagaimana kalau seandainya nanti terkena sihir atau dijambi-jambi atau disantet. Maka Rasulullah SAW pernah mengajarkan, salah satunya dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan faktor yang keempat, sebagian ulama menambahkan kenapa seseorang itu bisa terkena sihir, yang mengirim sihir adalah seorang perempuan. Kenapa demikian? Karena perempuan itu mereka haid dan nifas. Dia tidak beribadah kepada Allah. Dan di sisi yang lain, hasadnya perempuan dengan hasadnya laki-laki itu berbeda. Perempuan itu lebih sensitif dibanding laki-laki. Contoh mudahnya, misalnya ada seorang perempuan ketemu dengan perempuan yang lain, misalnya papasan, ya dia cantik banget ya, kok dia bisa ya cantik banget kayak gitu ya, kan akhirnya insecure. Beda dengan laki-laki, misalnya lewat, dia ganteng doang, dah biasa aja. Begitu juga kalau seandainya ada orang yang mengatakan apa namanya, kepada seorang laki-laki, kepada, contohnya perempuan dulu ya, misalnya ada seseorang mengatakan kepada seorang perempuan, wah kamu jelek, akhirnya dia jelek, dia ngata-ngatain saya ini, akhirnya kan terbawa sakit hati. Dan sakit hati ini mempengaruhi, menjadi salah satu faktor santet tersebut itu menjadi mujarab, menjadi kuat. Karena apa? Karena sebab yang mengirim sakit hati. Beda kalau laki-laki. Coba kalau misalnya ada orang laki-laki dikatakan, kamu jelek. Ya emang saya jelek, emang mau ngapain? Karena laki-laki lebih cuek. Nah ini salah satu sebab faktor kenapa seseorang bisa terkena sihir. Wa ta'awudu billah, dan seseorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minhunna dalilun ala anna sihra, bahwasannya sihir itu lahu hakikat, bahwasannya ini menunjukkan bahwasannya sihir itu ada hakikatnya, walahu ta'thir, dan sihir itu ada pengaruhnya.
Seperti sihir yang menjadikan seorang suami itu tiba-tiba benci sekali kepada istrinya. Atau begitu juga sebaliknya, seorang istri tiba-tiba benci sekali kepada suaminya. Maka kalau antum sudah nikah, jangan sering-sering share kemesraan di sosmed, foto entah di story WhatsApp atau lain sebagainya, sering nge-share foto pasangan antum atau anak, jangan sering-sering. Kenapa? Karena bisa jadi tiba-tiba ada orang yang hasad, akhirnya tiba-tiba antum benci sekali pada pasangan antum. Sangat mungkin. Karena dari hasad ini yang akhirnya menjadi faktor, menjadi landasan awal landasan awal jin untuk menciderai seorang manusia. Karena ada yang hasad, ada pandangan hasad, min hasidin ida hasad, dari pandangan orang yang hasad. Kok dia mesra banget dia sama pasangannya ya? Dia nggak mengucapkan masya Allah, subhanallah. Oh, dia masya Allah ya, bisa ya antum ya mesra sama pasangan antum sampai sudah nenek-nenek gitu. Makanya masya Allah, hati-hati. Tapi tidak tepat juga misalnya seseorang memiliki barang yang bagus kemudian ditulis masya Allah, tabarakallah. Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan ketika seseorang meletakkan tulisan masya Allah tabarakallah di mobilnya atau benda-benda yang lain dengan tujuan agar orang yang melihat itu minimal membaca masya Allah tabarakallah, sehingga dia tidak terkena ain, maka kata Syekh Shalih Fauzan ini termasuk jimat, adalah sebuah hal yang dilarang. Karena apa? Dia bergantung kepada tulisannya tersebut. Wallahu ta'ala. Minhum ma yaqtul, ada di antara sihir tersebut yang bisa membunuh. Wa minhum ma yumrid, ada yang juga menjadikan seseorang itu sakit. Wa minhum ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji, dan ada juga yang dengan sihir tersebut itu menjadikan seseorang akhirnya bermusuhan dengan pasangannya, benci, tiba-tiba minta cerai dan lain sebagainya. A'adanallahu wa hamana ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menyelamatkan kita semuanya dari sihir dan hasad tersebut. Wa min syarri hasidin idza hasad, ay min syarri kulli hasidin idza taharraka fihi hasad. Kita berlindung dari setiap sesuatu pandangan orang hasad yang menjadikan sebab hasad tersebut itu landasan awal untuk berbuat kejahatan. Wa yadkhulu fi dzalika al-ain, dan masuk di dalamnya adalah ain. Orang ain, karena ain itu hak. Maka ketika antum melihat sesuatu yang membuat antum takjub, katakanlah masya Allah tabarakallah. Sehingga setan atau jin tidak memiliki landasan awal untuk bisa menciderai seorang manusia, seorang makhluk. Li'annal ain la takunu illa an hasadin, karena ain itu sejatinya tidak mungkin terjadi kecuali dari seorang yang hasad. Kita selesaikan surat terakhir karena nanggung ya. Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Di sini, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Seseorang ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan sebab-sebab rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan kekuasaan Allah. Wa hadhil asma as-salatah, dan ketiga nama ini rububiyah Allah. Apa itu rububiyah Allah? A'udzu birabbin nas, aku berlindung, ada rububiyah, aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah, ilahin nas, sesembahan manusia. Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Wa mulkihi malikin nas, bahwasanya Allah itu adalah penguasa manusia, raja di raja manusia. Semua manusia tunduk kepada Allah. Rabbun nas, mulkun nas, ilahin nas. Marrat ma'ana mi fatihatil kitab haitsu waladat fi maqamis sana 'ala Allah. Yang mana ini adalah
bentuk pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fi khatimatil kitab waladat isti'adatan bihi subhanahu wa taala wa i'tisaman bihi jalla fi ula. Dan di akhir penutup ada waladat isti'adah, seseorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syarril waswasil khannas, seseorang berlindung dari syarri apa? Dari keburukan waswas, bisikan. Tadi seperti tadi, banyak orang tersesat, orang melakukan kejahatan karena bisikan. Seperti suami korupsi karena bisikan anak atau istrinya. Begitu juga sebaliknya. Ada seorang istri yang taat gara-gara suaminya membisiki, itu loh kayak tetangga sebelah, itu loh begini dan begitu. Akhirnya seorang istri gelap mata, atau seorang istri menghalalkan berbagai macam cara, tidak mau kalah dengan tetangganya. Akhirnya banyak hal yang akhirnya mulai menggibah, memfitnah dan lain sebagainya. Seringkali bermula dari bisikan. Wa huwa syaitan dzukira bihadaini wasfain, yaitu seseorang berlindung dari bisikan-bisikan setan, yang mana setan tersebut itu disifati dengan dua hal. Yang pertama al-waswas, alladzi yulqil waswas fis sudur, yaitu setan yang bisa membisiki manusia. Manusia dibisiki, kayaknya tadi kamu belum wudu, kayak kamu wudumu batal, kayaknya kamu tadi wudu kurang deh, apa namanya, sikunya belum dibasuh, kakinya belum kena air ini, atau kayaknya kamu ini kencing, buang air kecil, kayaknya kamu buang gas dan lain sebagainya. Dibisiki setan, akhirnya seseorang sholatnya tidak khusyuk. Yang kedua adalah khannas, alladzi idza dzukirallahu subhanahu wa ta'ala khannasa wa tarada wa ibta'ada anil insan. Apa itu khannas? Khannas itu sesuatu yang tersembunyi. Bahkan khannas itu ada sesuatu yang datang suka tiba-tiba. Jin kan, setan kan seperti itu, bisa datang tiba-tiba. Karena kita tidak mengetahuinya. Bisa jadi ada di samping antum, sampingnya Uwais misalnya, bisiki, ayo Uwais, kita belum makan Uwais, ayo cepat Uwais, ayo, sabar. Khannas wantarada, dan khannas ada sesuatu yang datang tiba-tiba dan hilang tiba-tiba. Terlebih lagi wabta ada anil insan, dan jin ini biasanya menjauh dari manusia ketika manusia itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal al-hasu 'ala al-muhafadzati 'ala dzikrillah. Maka ini anjuran untuk seseorang senantiasa menjaga untuk dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika a'dhamu waqin lil abdi minasyaiton. Dan dzikir ini adalah sebaik-baik a'dhamu waqin, ada sebaik-baik perlindungan agar seseorang itu bisa terlindungi dari syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu jin yang yulqil waswas wasyurur fi sudurin nas, yaitu setan yang membisikkan waswas dan keburukan ke dalam dada-dada manusia. Minal afkar ar-radiyah, dari pikiran-pikiran busuk, pikiran-pikiran kotor. Lihat apa, tiba-tiba muncul pikiran-pikiran jorok, porno, kemudian pikiran-pikiran padahal enggak lihat apa-apa gitu, padahal lihat hal yang normal gitu. Lihat timun, kemudian kepikiran hal-hal yang negatif, atau lihat papan, tiba-tiba ada terbayang wajah seorang akhwat atau apa, lihat ada papan tulisan, itu kayak tulisannya si fulana, fulana, tiba-tiba ingat fulana, sangat mungkin seperti itu. Kemudian membayangkan yang tidak-tidak, itu ada. Wal aqaid al fasidah, dan begitu juga akidah-akidah yang menyimpang. Akhirnya kepikiran, kalau Allah kan menciptakan seluruh makhluk, bisa nggak ya Allah menciptakan dirinya gitu. Akhirnya kepikiran hal-hal yang nggak ada gunanya. Maka ketika ada orang yang bertanya, mungkinkah Allah menciptakan zat yang semisal dengannya? Maka pertanyaan tersebut nggak butuh jawaban. Karena apa? Pertanyaannya dia sudah salah. Karena tidak mungkin pertanyaan yang salah ada jawaban darinya.
Makanya kan kepikiran, orang-orang liberal kan begitu, kepikiran Allah kan bisa ini, bisa nggak ya kalau ini, bisa nggak kalau itu, bisa nggak ini. Kalau perempuan itu kan misalnya cerai ada masa idahnya, ya harusnya laki-laki ada masa idahnya. Ya itu afkar fasidah, yaitu pikiran-pikiran akidah-akidah yang sesat, wal ma'ani al khabisa, dan makna-makna yang buruk, makna-makna yang salah. Nah, kadang ada orang menafsirkan apa maknanya, apa ditafsirkan hal-hal yang yang menyimpang, seperti la nabiyah ba'di. Akhirnya ada seorang perempuan yang namanya Mbak La ngaku sebagai nabi. Kenapa? Ya ini kan hadis Nabi, la nabiyun ba'di. La adalah nabi setelahku. Nah, itu kan makna-makna yang sesat dan menyesatkan, dan banyak seperti itu. Minal jinnati wan nas, baik dari manusia dan jin. Bahwasannya bahwasannya waswas kama yakunu minal jin yakunu minal insi aidon. Sebagaimana waswas itu, bisikan tersebut itu bisa berasal dari manusia, bisa berasal dari jin, maka bisa mungkin juga berasal dari manusia. Karena betapa banyak manusia yang menyesatkan saudaranya. Walhasil, dan kesimpulan dari ini semua, bahwasannya seorang muslim itu matlubun minhu ayyuna bi fahmi ma'ani kalamillah. Maka kesimpulan dari ini semua yaitu qisar al-mufassal, ayat-ayat surat-surat pendek. Seorang manusia, seorang hamba itu diminta untuk memahami makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa yakfil al-awwam ay yahfadu hadhihi aswar. Dan bagi orang awam cukup sejatinya untuk menghafal surat-surat pendek ini, dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Al-Fatihah, dari surat Al-Fatihah, summa minal zalzalati ila An-Nas, dari surat Al-Fatihah, kemudian dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Wa yu'nau bi murajaati ma'aniha wa ma'rifati dalalatiha. Dan hendaklah dia seringkali mengulangi murajaah makna-makna dan dalil-dalil dalam surat Al-Fatihah, surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas, hatta takuna tilawatuhum laha fi kulli marratin an fahmin batadabburin wa aqlin lil khitab. Sehingga setiap kali dia membaca surat-surat tersebut, surat-surat pendek, dia bisa memahami, dia bisa mentadabburinya, dia bisa menghayatinya dengan sebaik-baik makna dan sebaik-baik kekhusyuan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.